Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Atala. Kalian bisa panggil saya Rifki. Saya dari D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Angkatan 2019. Jadi dalam video kali ini lebih tepatnya untuk memenuhi tugas mata kuliah Customer Service Management atau CSM. Tapi terlepas dari ini untuk tugas, harapannya sih video ini juga bisa jadi sarana untuk ya istilahnya berbagi cerita, berbagi pengalaman juga kepada teman-teman yang lihat. Semoga bisa jadi manfaat juga. Jadi sesuai dengan tugas, kita nih mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sesuatu objek. Dan ternyata tidak harus dalam bentuk benda, tapi juga dalam bentuk lain pun boleh itu. Salah satunya hobi. Nah, aku tertarik banget untuk membahas mengenai hobi. Jadi, ngomong-ngomong masalah hobiku untuk saat ini adalah berorganisasi. Sebenarnya bukan dari akhir-akhir ini aja. Hobiku berorganisasi ini sudah dimulai dari SMA kelas 10 atau kelas 1 SMA. Itu udah mulai muncul jiwa-jiwa berorganisasi. Jadi akhirnya dimulai dari kelas itu, kelas 1 SMA aku udah mulai mengikuti organisasi. Misalkan kayak dulu kelas 10 aku mengikuti organisasi MPK, Majelis Perwakilan Kelas di SMA. Terus waktu kelas 11-nya aku ikut OSIS gitu. Kemudian waktu kuliah aku memutuskan untuk di angkatan muda ya, waktu aku barusan masuk di kampus angkatan 2019 itu ikut Badan Eksekutif Mahasiswa di fakultasku, Fakultas Vokasi. Tapi sebelum aku ikut jadi staf di BEM Fakultas Vokasi, aku juga pernah ikut magang ya bentar, mungkin 2 bulan gitu, magang di BEM UNER, di BEM Universitas gitu. Jadi memang dimulai dari SMA itu udah mulai muncul istilahnya hobi atau jiwa-jiwa berorganisasi. Nah, ini berbanding terbalik banget sama aku dulu sebelum SMA. SMP, SD itu aku sama sekali bener-bener gak pernah ikut gitu-gitu. Aku pernah ikut sekali, itu pun gak aktif waktu SMP. Karena aku ngerasa gak pede, aku ngerasa takut, aku ngerasa kayak apa ya, gak ada motivasi dan semangat untuk berorganisasi. Tapi setelah aku SMA tuh aku merasakan bahwasannya SMA ini tempat yang asik untuk berorganisasi. Selain itu juga ada motivasi. Motivasinya adalah waktu itu kebetulan ada saudaraku, ada kakakku dan adik sepupuku tuh dia memang dimulai dari SMP sampai SMA itu aktif berorganisasi, dan dia tuh bisa dapat banyak benefit gitu loh, entah relasi, ilmu-ilmu baru, soft skill dan lain sebagainya. Di situ aku merasa ada rasa iri. Alhamdulillahnya dari rasa iri itu bisa aku konversi dalam bentuk motivasi yang baik gitu. Nah, pada akhirnya saat aku masuk SMA kelas 10, aku merealisasikan motivasi itu dalam bentuk aku benar-benar ikut berorganisasi dan aku benar-benar mencoba untuk aktif gitu. Nah, makanya itu akhirnya waktu aku kelas 10 aku bisa jadi anggota MPK, waktu aku kelas 11 aku bisa jadi ketua OSIS, dan saat aku kuliah aku bisa jadi staf di BEM Fakultas Vokasi di Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Tidak berhenti sampai situ, aku juga berusaha untuk dari segala macam ilmu, pengalaman, dan banyak hal-hal baik yang aku dapatkan dari organisasiku sebelum-sebelumnya itu memotivasiku untuk selalu mau turut andil dalam setiap momen adanya perubahan gitu. Perubahan dari yang buruk menjadi lebih baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu aku selalu ada dorongan atau motivasi untuk mau turut andil dalam hal itu, karena aku selalu melihat bahwasannya banyak sekali pemuda dan pemudi itu dia punya pandangan yang bagus, dia punya semangat untuk merubah tapi tidak berani atau mungkin enggan untuk bertindak.
Nah, itu aku merasa bahwasanya jika kita hanya berpikir tapi tidak bertindak, itu juga tidak ada hasil konkret yang bisa dicapai gitu. Nah, makanya akhirnya saat aku menginjak bisa dibilang angkatan yang lebih senior, aku sudah punya adik tingkat angkatan 2020. Di kuliah aku memutuskan untuk mencoba menjadi presiden BEM Fakultas Vokasi, dan alhamdulillahnya aku dan partner bisa terpilih sebagai presiden dan wakil presiden BEM Vokasi. Jadi memang dalam berorganisasi itu sebenarnya tingkatannya itu adalah kita memang harus benar-benar mau belajar dan berproses terus-menerus. Tidak ada kata berhenti untuk belajar dan berproses. Jadi saat kamu misalkan sudah mendapatkan mungkin jabatan strategis, bukan berarti kamu berhenti untuk belajar. Kamu terus-menerus belajar, terus-menerus mencoba untuk jadi pribadi yang lebih baik. Karena justru dari berorganisasi menurutku, teman-teman tuh bisa mendapatkan sesuatu hal yang mungkin belum tentu bisa didapatkan saat teman-teman belajar di kelas atau istilahnya belajar akademik, yaitu teman-teman bisa mendapatkan soft skill, yaitu kemampuan atau keahlian untuk bisa istilahnya berbaur dan menyatu dengan masyarakat, bisa ngobrol, bisa menjalin hubungan yang baik, bisa menjalin relasi, dan banyak hal lain. Tentunya salah satunya adalah skill untuk public speaking atau berbicara di depan umum. Itu juga skill yang dulunya belum pernah aku punya, tapi saat aku aktif dan mencoba untuk semangat berorganisasi, itu akhirnya muncul tuh skill untuk public speaking, untuk ngobrol di depan umum, ngomong di depan umum, memantik bahasan dan lain sebagainya. Itu baru aku dapatkan saat aku aktif berorganisasi, dimulai dari aku SMA kelas 10 sampai sekarang akhirnya aku berkuliah di semester 4. Jadi memang menurutku berorganisasi ini sama sekali bukan hal yang salah, karena memang terkadang masih banyak orang yang menganggap bahwasannya organisator atau aktivis muda, mungkin aktivis kampus itu dianggap sebagai sesuatu hal yang istilahnya buang-buang waktu dan buang-buang masa muda. Mungkin ada yang beranggapan masih muda, mendingan kalau misalkan memang mau akademik ya akademik, misalkan mau santai ya santai, main, perbanyak relasi juga nggak harus di organisasi, bisa di tempat lain. Itu benar, semua anggapan itu benar. Tapi bagi buku pribadi, ada hal-hal yang tidak bisa didapatkan di luar organisasi yang bisa aku dapatkan saat aku berorganisasi. Jadi oleh karena itu aku menganggap berorganisasi adalah hobiku, dan aku sangat suka dan enjoy istilahnya menjalankan hobiku itu tadi. Nah, karena memang berorganisasi adalah hobi, jadinya saat aku berorganisasi pun tidak ada tekanan-tekanan berarti gitu. Karena memang aku anggap sebagai hobi, jadi aku bisa menjalankan organisasi dengan santai, dengan enjoy, tapi tetap dapat makna atau meaning dari berorganisasi itu apa gitu. Jadi ya mungkin itu sih. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin masih menganggap stigma bahwasanya berorganisasi itu buang-buang waktu dan sebagainya, mungkin bisa coba dulu berorganisasi. Kalau kalian sudah berorganisasi, kalian enjoy di dalamnya, kalian menemukan circle bekerja yang nyaman, aku jamin berorganisasi bakal jadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Tidak peduli apa kata orang di luar sana yang belum seberapa paham mengenai organisasi. Mungkin itu sih kalau dari aku ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan ocehanku hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan teman-teman semua. Terima kasih, dadah semuanya.